Pengacara Hotman Paris ingin membuktikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto jika kliennya Nadiem Makarim tak terlibat kasus korupsi. Keinginan Hotman langsung direspon pihak Istana dan Kejaksaan Agung atau Kejagung. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pada Minggu 7 September 2025 buka suara. Hasan menyebut pemerintah menyerahkan kasus Nadiem Makarim kepada penegak hukum. Dirinya menekankan pemerintah tak akan mengintervensi proses hukum. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penhukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna juga memberikan responnya. Anang mengatakan pihaknya tidak bisa banyak berkomentar. Pasalnya, kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Ia meminta agar kasus ini berjalan sesuai ketentuan. Lebih lanjut, dirinya menghormati asas praduga tak bersalah terhadap Nadiem. Dirinya memastikan penyidik akan bekerja untuk mengungkap fakta hukum dan memastikan pihak-pihak yang terlibat. Perkaranya di istana dan saya akan buktikan, satu, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. Dua, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. Tiga, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan, dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kenapa dia ditahan? Kenapa dia ditahan? Tolong perkaranya pertama kali digelar di istana. Salam dari Hotman Paris yang pernah memberikan bantuan hukum kepada Bapak 25 tahun tanpa noda 1 titik pun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak di hari libur begini, yaitu hari Sabtu. Karena di hari Sabtu ini pun klien saya, Nadiem Makarim, masih ditahan di rutan Kejaksaan Agung. Ternyata untuk pengadaan laptop yang dituduhkan tersebut, ke negara CQ BPKP telah melakukan audit 2 kali. Ini jadi auditnya nih, 2 kali dilakukan audit. Ya, apa tujuan audit? Ya, disebutkan di sini bahwa BPKB melakukan audit tersebut untuk mengetahui apakah pengadaan tersebut pelaksanaannya tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat manfaat, dan tepat kualitas. Ini jadi, ini bahasa dalam audit BPKB. Dan temuan dari BPKB adalah, ini saya bacakan, saya tidak tambahkan sedikit pun, mengenai ketepatan harga. Ini kata BPKB. Sepanjang data yang kami peroleh dan telah dilakukan uji petik, permintaan keterangan kepada PPK, serta pendalaman lebih lanjut atas data yang kami peroleh, riwayat negosiasi, harga pesanan, serta spesifikasi barang, kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Sekali lagi, BPKB mengatakan, kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Yang secara tidak langsung, ini artinya BPKB mengatakan tidak ada markup pengadaan laptop tersebut. Dan juga disebutkan bahwa sudah 98,38% sekolah mengakui menerima manfaat dari laptop tersebut yang jumlahnya 1.200.000 laptop. Hal yang paling penting lagi adalah ternyata waktu pengadaan laptop tersebut, Kejaksaan Agung yang diwakili oleh Jaksa Agung Muda Perdata tanggal 28 Juni 2020 membentuk tim hukum untuk memberikan pendampingan kepada Kemendikbud, kepada kementerian waktu pengadaan laptop tersebut. Inilah SK dari Kejaksaan Agung yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Perdata 24 Juni 2020. Ini data. Saya tidak memberikan opini dulu, ini fakta. Bapak Presiden percaya sama saya selama lebih dari 25 tahun dalam suka dan duka
suka dan duka dalam zaman dulu waktu sama-sama berjuang di tahun 2000. Sekarang saya tidak memberikan opini, hanya fakta hukum hasil audit BPKP. 2 kali audit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengacara Hotman Paris Hutapea menyebut hanya butuh waktu 10 menit untuk membuktikan kliennya Nadiem Makarim tak terlibat dalam kasus korupsi. Pernyataan Hotman langsung direspon oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna pada Sabtu 6 September 2025. Anang mengatakan pihaknya tak bisa banyak berkomentar. Pasalnya kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Ia meminta agar kasus ini berjalan sesuai ketentuan. Lebih lanjut, dirinya menghormati asas praduga tak bersalah terhadap Nadiem. Dirinya memastikan penyidik akan bekerja untuk mengungkap fakta hukum dan memastikan pihak-pihak yang terlibat. Sebelumnya, Hotman Paris menegaskan bahwa Nadiem Makarim tidak menerima keuntungan pribadi dalam kasus tersebut. Bahkan ia menyatakan siap membuktikannya langsung kepada Presiden Prabowo. Hotman juga menilai ada kejanggalan soal penetapan tersangka terhadap ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut. Perkaranya di istana dan saya akan buktikan, 1. Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. 2. Tidak ada markup dalam pengadaan laptop. 3. Tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan, dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kenapa dia ditahan? Kenapa dia ditahan? Tolong perkaranya pertama kali digelar di istana. Salam dari Hotman Paris yang pernah memberikan bantuan hukum kepada Bapak 25 tahun tanpa noda 1 titik pun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengacara Hotman Paris ingin membuktikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto jika kliennya Nadiem Makarim tak terlibat kasus korupsi. Keinginan Hotman langsung direspon pihak Istana dan Kejaksaan Agung atau Kejagung. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pada Minggu 7 September 2025 buka suara. Hasan menyebut pemerintah menyerahkan kasus Nadiem Makarim kepada penegak hukum. Dirinya menekankan pemerintah tak akan mengintervensi proses hukum. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, juga memberikan responnya. Anang mengatakan pihaknya tidak bisa banyak berkomentar. Pasalnya, kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Ia meminta agar kasus ini berjalan sesuai ketentuan. Lebih lanjut, dirinya menghormati asas praduga tak bersalah terhadap Nadiem. Dirinya memastikan penyidik akan bekerja untuk mengungkap fakta hukum dan memastikan pihak-pihak yang terlibat. Perkaranya di istana dan saya akan buktikan, 1. Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. 2. Tidak ada markup dalam pengadaan laptop. 3. Tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan, dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kenapa dia ditahan? Kenapa dia ditahan? Tolong perkaranya pertama kali digelar di istana. Salam dari Hotman Paris yang pernah
memberikan bantuan hukum kepada Bapak 25 tahun tanpa noda satu titik pun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak di hari libur begini, yaitu hari Sabtu. Karena di hari Sabtu ini pun klien saya, Nadiem Makarim, masih ditahan di rutan Kejaksaan Agung. Ternyata untuk pengadaan laptop yang dituduhkan tersebut, ke negara CQ BPKP telah melakukan audit 2 kali. Ini jadi auditnya nih, 2 kali dilakukan audit. Ya, apa tujuan audit? Ya, disebutkan di sini bahwa BPKB melakukan audit tersebut untuk mengetahui apakah pengadaan tersebut pelaksanaannya tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat manfaat, dan tepat kualitas. Ini jadi, ini bahasa dalam audit BPKB. Dan temuan dari BPKB adalah, ini saya bacakan, saya tidak tambahkan sedikit pun mengenai ketepatan harga. Ini kata BPKP. Sepanjang data yang kami peroleh dan telah dilakukan uji petik, permintaan keterangan kepada PPK serta pendalaman lebih lanjut atas data yang kami peroleh, riwayat negosiasi, harga pesanan serta spesifikasi barang, kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Sekali lagi BPKP mengatakan kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Yang secara tidak langsung, ini artinya BPKB mengatakan tidak ada markup pengadaan laptop tersebut. Dan juga disebutkan bahwa sudah 98,38% sekolah mengakui menerima manfaat dari laptop tersebut yang jumlahnya 1.200.000 laptop. Hal yang paling penting lagi adalah ternyata waktu pengadaan laptop tersebut, Kejaksaan Agung yang diwakili oleh Jaksa Agung Muda Perdata tanggal 28 Juni 2020 membentuk tim hukum untuk memberikan pendampingan kepada Kemendikbud, kepada kementerian waktu pengadaan laptop tersebut. Inilah SK dari Kejaksaan Agung yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Perdata 24 Juni 2020. Ini data, saya tidak memberikan opini dulu, ini fakta. Bapak Presiden percaya sama saya selama lebih dari 25 tahun dalam suka dan duka dalam zaman dulu waktu sama-sama berjuang di tahun 2000. Sekarang saya tidak memberikan opini, hanya fakta hukum hasil audit BPKP, 2 kali audit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengacara Hotman Paris Hutapea menyebut hanya butuh waktu 10 menit untuk membuktikan kliennya Nadiem Makarim tak terlibat dalam kasus korupsi. Pernyataan Hotman langsung direspon oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, pada Sabtu 6 September 2025. Anang mengatakan pihaknya tak bisa banyak berkomentar. Pasalnya kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Ia meminta agar kasus ini berjalan sesuai ketentuan. Lebih lanjut, dirinya menghormati asas praduga tak bersalah terhadap Nadiem. Dirinya memastikan penyidik akan bekerja untuk mengungkap fakta hukum dan memastikan pihak-pihak yang terlibat. Sebelumnya, Hotman Paris menegaskan bahwa Nadiem Makarim tidak menerima keuntungan pribadi dalam kasus tersebut. Bahkan ia menyatakan siap membuktikannya langsung kepada Presiden Prabowo. Hotman juga menilai ada kejanggalan soal penetapan tersangka terhadap ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut. Perkaranya di istana dan saya akan buktikan, 1, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. 2, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi,
saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan, dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kenapa dia ditahan? Kenapa dia ditahan? Tolong perkaranya pertama kali digelar di istana. Salam dari Hotman Paris yang pernah memberikan bantuan hukum kepada Bapak 25 tahun tanpa noda satu titik pun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengacara Hotman Paris ingin membuktikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto jika kliennya Nadiem Makarim tak terlibat kasus korupsi. Keinginan Hotman langsung direspon pihak Istana dan Kejaksaan Agung atau Kejagung. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pada Minggu 7 September 2025 buka suara. Hasan menyebut pemerintah menyerahkan kasus Nadiem Makarim kepada penegak hukum. Dirinya menekankan pemerintah tak akan mengintervensi proses hukum. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penhukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna juga memberikan responnya. Anang mengatakan pihaknya tidak bisa banyak berkomentar. Pasalnya, kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Ia meminta agar kasus ini berjalan sesuai ketentuan. Lebih lanjut, dirinya menghormati asas praduga tak bersalah terhadap Nadiem. Dirinya memastikan penyidik akan bekerja untuk mengungkap fakta hukum dan memastikan pihak-pihak yang terlibat. Perkaranya di istana, dan saya akan buktikan: 1. Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. 2. Tidak ada markup dalam pengadaan laptop. 3. Tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan, dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kenapa dia ditahan? Kenapa dia ditahan? Tolong perkaranya pertama kali digelar di istana. Salam dari Hotman Paris yang pernah memberikan bantuan hukum kepada Bapak 25 tahun tanpa noda satu titik pun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak di hari libur begini, yaitu hari Sabtu. Karena di hari Sabtu ini pun klien saya, Nadiem Makarim, masih ditahan di rutan Kejaksaan Agung. Ternyata untuk pengadaan laptop yang dituduhkan tersebut, ke negara CQ BPKP telah melakukan audit 2 kali. Ini jadi auditnya nih, 2 kali dilakukan audit. Ya, apa tujuan audit? Ya, disebutkan di sini bahwa BPKB melakukan audit tersebut untuk mengetahui apakah pengadaan tersebut pelaksanaannya tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat manfaat, dan tepat kualitas. Ini jadi, ini bahasa dalam audit BPKB. Dan temuan dari BPKB adalah, ini saya bacakan, saya tidak tambahkan sedikit pun, mengenai ketepatan harga. Ini kata BPKB. Sepanjang data yang kami peroleh dan telah dilakukan uji petik, permintaan keterangan kepada PPK, serta pendalaman lebih lanjut atas data yang kami peroleh, riwayat negosiasi, harga pesanan, serta spesifikasi barang, kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Sekali lagi, BPKB mengatakan, kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Yang secara tidak langsung, ini artinya
BPKB mengatakan tidak ada markup pengadaan laptop tersebut. Dan juga disebutkan bahwa sudah 98,38% sekolah mengakui menerima manfaat dari laptop tersebut yang jumlahnya 1.200.000 laptop. Hal yang paling penting lagi adalah ternyata waktu pengadaan laptop tersebut, Kejaksaan Agung yang diwakili oleh Jaksa Agung Muda Perdata tanggal 28 Juni 2020 membentuk tim hukum untuk memberikan pendampingan kepada Kemendikbud, kepada kementerian waktu pengadaan laptop tersebut. Inilah SK dari Kejaksaan Agung yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Perdata 24 Juni 2020. Ini data. Saya tidak memberikan opini dulu, ini fakta. Bapak Presiden percaya sama saya selama lebih dari 25 tahun dalam suka dan duka dalam zaman dulu waktu sama-sama berjuang di tahun 2000. Sekarang saya tidak memberikan opini, hanya fakta hukum hasil audit BPKP, 2 kali audit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengacara Hotman Paris Hutapea menyebut hanya butuh waktu 10 menit untuk membuktikan kliennya Nadiem Makarim tak terlibat dalam kasus korupsi. Pernyataan Hotman langsung direspon oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna pada Sabtu 6 September 2025. Anang mengatakan pihaknya tak bisa banyak berkomentar. Pasalnya kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Ia meminta agar kasus ini berjalan sesuai ketentuan. Lebih lanjut, dirinya menghormati asas praduga tak bersalah terhadap Nadiem. Dirinya memastikan penyidik akan bekerja untuk mengungkap fakta hukum dan memastikan pihak-pihak yang terlibat. Sebelumnya, Hotman Paris menegaskan bahwa Nadiem Makarim tidak menerima keuntungan pribadi dalam kasus tersebut. Bahkan ia menyatakan siap membuktikannya langsung kepada Presiden Prabowo. Hotman juga menilai ada kejanggalan soal penetapan tersangka terhadap ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut. Perkaranya di istana dan saya akan buktikan, 1. Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. 2. Tidak ada markup dalam pengadaan laptop. 3. Tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan, dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kenapa dia ditahan? Kenapa dia ditahan? Tolong perkaranya pertama kali digelar di istana. Salam dari Hotman Paris yang pernah memberikan bantuan hukum kepada Bapak 25 tahun tanpa noda 1 titik pun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengacara Hotman Paris ingin membuktikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto jika kliennya Nadiem Makarim tak terlibat kasus korupsi. Keinginan Hotman langsung direspon pihak Istana dan Kejaksaan Agung atau Kejagung. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pada Minggu 7 September 2025 buka suara. Hasan menyebut pemerintah menyerahkan kasus Nadiem Makarim kepada penegak hukum. Dirinya menekankan pemerintah tak akan mengintervensi proses hukum. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, juga memberikan responnya. Anang mengatakan pihaknya tidak bisa banyak berkomentar. Pasalnya, kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Ia meminta agar kasus ini berjalan sesuai ketentuan. Lebih lanjut, dirinya menghormati asas praduga tak bersalah terhadap Nadiem. Dirinya memastikan penyidik akan bekerja untuk mengungkap fakta hukum dan memastikan pihak-pihak yang terlibat. Perkaranya di istana dan saya akan buktikan, 1. Nadiem Makarim
tidak menerima uang 1 sen pun. 2, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan, dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan